3. Bilangan desimal, biner dan heksadesimal. Sistem bilangan merupakan suatu cara untuk menuliskan deret bilangan. Adapun definisi lain yang menyebutkan bahwa sistem bilangan adalah sebuah proses sebagai wakil dari besaran berupa item fisik. Sistem bilangan menggunakan suatu bilangan dasar atau basis tertentu. 1. Desimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang memiliki penyebut khusus yaitu puluhan, ratusan, ribuan, dan sebagainya. Bilangan desimal memiliki ciri dalam penulisannya, yaitu penggunaan koma sebagai pemisah antara bilangan bulat dan pecahan. Bilangan desimal diklasifikasikan menurut asal-usulnya dalam kelompok bilangan pecahan. Untuk memahami bentuk bilangan desimal, kalian harus terlebih dahulu dapat menentukan nilai bilangan desimal. Cara menentukan nilai bilangan desimal. Misal, 1,234. Penjelasan. Angka 1 adalah bilangan bulat yang menunjukkan bilangan satuan. Angka 2 yang terletak di belakang koma menunjukkan bilangan persepuluhan yang nilainya 0,2. Angka 3 merupakan bilangan bulat yang menunjukkan bilangan perseratusan dengan nilai 0,03. Angka 4 menunjukkan bilangan perseribuan yang nilainya 0,004. Dengan begitu, bilangan di atas terdiri atas 1 satuan plus 2 persepuluhan plus 3 perseratusan plus 4 perseribuan. Contoh bilangan desimal. Angka desimal memiliki banyak bentuk. Berikut ini merupakan contoh penulisan bilangan desimal dalam berbagai bentuk. A. 1 angka di belakang koma. Contoh, 0,5. 0 adalah bilangan bulat yang menempati nilai satuan, sedangkan bilangan 5 menempati nilai persepuluh. B. 2 angka di belakang koma. Contoh, 2,34. Angka 2 adalah bilangan bulat yang mewakili nilai satuan. Angka 3 adalah jumlah per 10 dan angka 4 adalah jumlah per 100. C. Banyak angka di belakang koma. Contoh, 5,1234. Selain angka desimal dengan 1 atau 2 angka di belakang koma, angka desimal juga dapat berisi banyak angka di belakang koma. Jumlah angka di belakang koma bisa 3, 4 atau bahkan lebih. Cara melakukan pembulatan bilangan desimal ke satuan terdekat. Aturan pembulatan angka desimal, yaitu jika desimal dari angka yang dibulatkan kurang dari 5, 0, 1,2, dan 4, angka tersebut dibuang dan diganti dengan 0. Sehingga, jika lebih besar dari atau sama dengan 5, maka angka satuan berikutnya ditambah 1. Misalnya, 7,8. Mari kita lihat bahwa angka persepuluhannya adalah 8. Oleh karena itu, bilangan satuan 7 ditambah 1 menjadi 8. Jawabannya adalah 7,8 dibulatkan menjadi 8. 3,3. Angka persepuluhannya adalah 1. Kemudian bilangan satuan ditambah 0. Jawabannya adalah 3,3 sehingga dibulatkan menjadi 3. 5,65. Perhatikan juga angka setelah koma, yaitu 6. Sehingga, bilangan satuan 5 ditambah 1 menjadi 6. Jawabannya 5,65 dibulatkan menjadi 6. Setelah mempelajari contoh di atas, mengapa angka 16,192 dibulatkan menjadi 16? Apakah kalian dapat menjelaskan? Apa yang terjadi jika angka setelah koma tersebut kalian bulatkan? Aturannya sama seperti sebelumnya, yaitu jika desimal dari angka yang akan dibulatkan kurang dari 5, 0, 1, 2 dan 4, angka tersebut dibuang dan diganti dengan 0. Jadi, jika lebih besar dari atau sama dengan 5, maka angka satuan berikutnya ditambah 1. Misalnya, 5,43. Kalian dapat melihat bahwa angka ke-100 adalah 3, yang berarti kurang dari 5. Kemudian angka ke-10 yang merupakan 4 ditambahkan ke 0. Pembulatannya adalah 5,4. 7,38. Angka ke-100 adalah 8, yang berarti lebih besar dari 5. Oleh karena itu, 1/10 dari 3 dapat ditambah dengan 1 untuk menghasilkan 4. Pembulatannya adalah 7,4.
9,768. Pembulatan dimulai secara bertahap dengan melihat angka 8, yang mana angka 1/106 ditambah 1 untuk mendapatkan 9,77. Jadi perseratusan angka 6 lebih besar dari 5. Putaran terakhir adalah 9,8. Dapatkah kalian menemukan pembulatan ke satu angka setelah koma untuk angka 9,4325? 2. Biner. Istilah bilangan biner sering disebut juga dengan bit atau binary digit. Dalam penggunaannya, biasanya bilangan biner digunakan pada bidang digital atau segala hal yang membutuhkan pertanyaan, ya, dan tidak, on, dan off, maupun buka, dan tutup. Nama lain dari biner adalah bilangan basis 2. Biner merupakan sistem bilangan yang hanya memiliki dua angka, yaitu angka 0 dan 1. Jika dalam desimal, angka disebut dengan digit, maka dalam biner angka disebut dengan bit, binary digit. Contoh bilangan biner adalah 1.101.111, 1.111.001, dan lain-lain. Konsep cara menentukan nilai biner sama dengan desimal. Hanya saja jika di desimal menggunakan perpangkatan angka 10, maka di biner menggunakan perpangkatan angka 2. Contoh penggunaan biner adalah ketika kita menyalakan saklar lampu. Apabila lampu menyala, maka nilai binarinya adalah 1, sedangkan apabila lampu mati, maka nilai binarinya adalah 0. A. Konversi dari biner ke desimal. Bilangan biner dapat dikonversi menjadi bilangan desimal dengan cara mengubah setiap bit menjadi bentuk desimal. Biner juga disebut sebagai bilangan basis 2. Position value dalam sistem bilangan biner merupakan perpangkatan dari nilai 2, basis 2, seperti pada tabel berikut ini. Tabel 1.5 Position value biner. Posisi digit. Dari kanan. Position value. 120 sama dengan 01. 221 sama dengan 02. 322 sama dengan 04. 423 sama dengan 08. 524 sama dengan 16. 625 sama dengan 32. 726 sama dengan 64. Misal, diketahui sebuah bilangan biner dengan nilai 1011. Maka cara mengkonversi bilangan biner menjadi bilangan desimal adalah 1 kali 20 sama dengan 1. 1 kali 21 sama dengan 2. 0 kali 22 sama dengan 0. 1 kali 23 sama dengan 8. 0. Hasil konversi dari biner ke desimal adalah 10.112 sama dengan 1110. Sehingga bilangan biner 1011 dalam perhitungan konversinya menjadi 1011 sama dengan lebih besar dari 1 kali 23, plus 0 kali 22, plus 1 kali 21, plus 1 kali 20. 1011 sama dengan lebih besar dari 1 kali 8, plus 0 kali 4, plus 1 kali 2, plus 1 kali 1. 1011 sama dengan lebih besar dari 8 plus 0 plus 2 plus 1. 10.112 sama dengan lebih besar dari 1110. B. Konversi dari desimal ke biner. Misal, diketahui bilangan desimal 199. Maka cara mengkonversi bilangan desimal menjadi biner adalah dengan membagi bilangan desimal dengan basis 2, dibagi dengan angka 2. 199 dibagi 2 sama dengan 99 sisa 1. 99 dibagi 2 sama dengan 49 sisa 1. 49 dibagi 2 sama dengan 24 sisa 1. 24 dibagi 2 sama dengan 12 sisa 0. 12 dibagi 2 sama dengan 6 sisa 0. 6 dibagi 2 sama dengan 3 sisa 0. 3 dibagi 2 sama dengan 1 sisa 1. 1 dibagi 2 sama dengan 0 sisa 1. Baca dari bawah ke atas. Hasil pembagian diperoleh dengan membaca sisa pembagian dari bawah ke atas. Sehingga diperoleh 19.910 sama dengan 110.1112. 3.
Heksadesimal. Heksadesimal adalah suatu sistem bilangan yang berbasis 16. Heksadesimal atau biasa disebut heksa merupakan sebuah sistem bilangan yang menggunakan 16 simbol. Berbeda dengan sistem bilangan desimal. Simbol yang digunakan dari sistem ini adalah angka 0 sampai 9. Diperbanyak oleh 6 simbol lainnya yang memanfaatkan huruf A sampai F. Sistem bilangan tersebut berfungsi sebagai penampil sebuah nilai alamat memori dan pemrograman komputer. A. Konversi dari desimal menjadi heksadesimal. Misal, diketahui bilangan desimal 199. Maka cara mengkonversi bilangan desimal menjadi bilangan heksadesimal basis 16 adalah dengan membagi bilangan desimal dengan 16 basis 16. (199) dibagi 16 sama dengan 12 sisa 7. 12 dibagi 16 sama dengan 0 sisa 12. Tabel 1.6 nilai heksadesimal terhadap desimal. Desimal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. Heksadesimal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A B C D E F. Heksadesimal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A B C D E F. Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa 19.910 jika dikonversi menjadi heksadesimal adalah C716. B. Konversi dari heksadesimal menjadi desimal. Misal, diketahui bilangan heksadesimal C7. Maka cara mengkonversi bilangan heksadesimal menjadi bilangan desimal adalah dengan menghitung hasil jumlah perkalian dengan 16, basis 16. Position value dalam sistem bilangan heksadesimal merupakan perpangkatan dari nilai 16, basis, seperti pada tabel berikut ini. Tabel 1.7 Position value heksadesimal. Posisi digit. Dari kanan, position value 1160 sama dengan 1. 2161 sama dengan 16. 3162 sama dengan 256. 4163 sama dengan 4096. 1. 16 garis bawah 0 sama dengan 1. 2. 16 garis bawah 1 sama dengan 16. 3. 16 garis bawah 2 sama dengan 256. 4. 16 garis bawah 3 sama dengan 4096. 5. 16 garis bawah 4 sama dengan 65536. 6. 16 garis bawah 5 sama dengan 1.048.576. 7. 16 garis bawah 6 sama dengan 16.777.216. 8. 16 garis bawah 7 sama dengan 256.435.456. 16 garis bawah 0 sama dengan 1. 2. 16 garis bawah 1 sama dengan 16. 3. 16 garis bawah 2 sama dengan 256. 4. 16 garis bawah 3 sama dengan 4096. 5. 16 garis bawah 4 sama dengan 65.536. 6. 16 garis bawah 5 sama dengan 1.048.576. 7. 16 garis bawah 6 sama dengan 16.777.216. 8. 16 garis bawah 7 sama dengan 256.435.456. Posisi digit. Dari kanan, position value 9.
16 garis bawah 8 sama dengan 4.294.967.296. 10. 16 garis bawah 9 sama dengan 68.719.476.736. 11. 16 garis bawah 10 sama dengan 1.099.511.627.776. 12. 16 garis bawah 11 sama dengan 17.599.186.044.416. 13. 16 garis bawah 12 sama dengan 2.81474976711 plus 14. 14. 16 garis bawah 13 sama dengan 4.50359996277 plus 15. 15. 16 garis bawah 14 sama dengan 7.20575940379 plus 16. 16. 16 garis bawah 15 sama dengan 1.15292150461 plus 18. C7. 7 kali 167 kali 1 sama dengan 7. CX 161 12 kali 16 sama dengan 192. Sehingga angka heksadesimal C716 dalam perhitungan konversinya menjadi C716 sama dengan CX 161 plus 7 kali 160. C716 sama dengan 12 kali 16 plus 7 kali 1. C716 sama dengan 192 plus 7. C716 sama dengan 19.910. C. Konversi dari heksadesimal menjadi biner. Untuk mengubah bilangan heksadesimal menjadi bilangan biner, maka yang harus dilakukan adalah dengan mengubah bilangan heksa menjadi bilangan desimal terlebih dahulu. Misal, diketahui bilangan heksadesimal C7. Maka cara mengkonversi bilangan heksadesimal menjadi bilangan biner adalah konversi bilangan heksadesimal menjadi bilangan desimal. Poin ini sudah diselesaikan pada pembahasan poin B di atas. Hasil konversi bilangan heksadesimal menjadi desimal dikonversi lagi menjadi biner. 199 dibagi 2 sama dengan 99 sisa 1. 99 dibagi 2 sama dengan 49 sisa 1. 49 dibagi 2 sama dengan 24 sisa 1. 24 dibagi 2 sama dengan 12 sisa 0. 12 dibagi 2 sama dengan 6 sisa 0. 6 dibagi 2 sama dengan 3 sisa 0. 3 dibagi 2 sama dengan 1 sisa 1. 1 dibagi 2 sama dengan 0 sisa 1. Baca dari bawah ke atas. Hasil pembagian diperoleh dengan membaca sisa pembagian dari bawah ke atas. Sehingga diperoleh 19.910 sama dengan 110.1112. Pemecahan masalah. Problem solving. 1. Konsep pemecahan masalah. A. Pengertian pemecahan masalah. Problem solving. Menurut Saad dan Ghani, 2008/120. Pemecahan masalah adalah pemecahan masalah tertentu melalui proses yang direncanakan yang mungkin tidak dapat dicapai dengan segera. Menurut Polya, 1973/3. Pemecahan masalah adalah usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan. Bagi Goldstein dan Levin, Rosdiana dan Misu, 2013. 2. Pemecahan masalah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang membutuhkan modulasi dan kontrol daripada rutinitas atau keterampilan dasar. B. Tahapan pemecahan masalah. Tahapan pemecahan masalah ada 4 tahap yaitu 1. Memahami masalah. 2. Merencanakan solusi. 3. Melaksanakan rencana. 4. Memeriksa kembali. Polya. Polya. 1973/5.
Diagram pemecahan masalah Polya ditunjukkan pada gambar berikut. Understand the problem. Devise a plan. Carry out the plan. Look back how to approach problem solving. Gambar 1.2 diagram pemecahan masalah Polya. Sumber: Mukhlisin Riyadi. Kajian pustaka. Menurut diagram Polya 1973/3, pemecahan masalah dijabarkan sebagai berikut. Diagram pemecahan masalah Polya ditunjukkan pada gambar berikut. Understand. 1. Memahami masalah. Understand the problem. Langkah pertama memecahkan masalah adalah dengan memahami masalah itu sendiri. Peserta didik harus mengidentifikasi apa yang mereka ketahui. Ada, besarnya, hubungan, dan nilainya, dan apa yang mereka cari. Beberapa saran untuk membantu peserta didik memahami masalah yang kompleks. A. Mengajukan pertanyaan tentang apa yang diketahui dan diinginkan. B. Menjelaskan masalah dalam kalimat kalian sendiri. C. Menghubungkannya dengan masalah lain yang serupa. D. Lebih fokus pada hal-hal yang esensial. Bagian dari tugasnya adalah E. Mengembangkan model dan 6. Menggambar diagram. 2. Membuat rencana. Devise a plan. Peserta didik harus mengidentifikasi operasi yang terlibat dan strategi yang terlibat yang diperlukan untuk memecahkan masalah tertentu. Seperti B. A. Menebak. B. Membangun model. C. Menggambar diagram. D. Menyederhanakan masalah. E. Mengenali pola. F. Memetakan. G. Bereksperimen dan mensimulasikan. H. Bekerja mundur. I. Mencoba segala kemungkinan. J. Mengidentifikasi subtujuan. K. Menggambar analogi dan L. Mengklasifikasikan data, informasi. 3. Melaksanakan rencana. Carry out the plan. Apa yang dilakukan bergantung pada apa yang telah direncanakan sebelumnya. Mencakup A. Menginterpretasikan informasi yang diberikan dalam bentuk matematis. Dan B. Penerapan strategi selama proses dan perhitungan yang sedang berlangsung. Pada dasarnya, para peserta didik harus berpegang pada rencana yang dipilih. Pada dasarnya, para peserta didik harus berpegang pada rencana yang dipilih. Jika rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan, peserta didik dapat memilih metode atau rencana yang berbeda. 4. Melihat kembali. Looking back. Verifikasi aspek-aspek berikut harus dipertimbangkan ketika memverifikasi langkah-langkah sebelumnya untuk menyelesaikan masalah. Yaitu A. Verifikasi semua informasi yang relevan. Jika diidentifikasi. B. Meninjau semua perhitungan yang ada. C. Periksa apakah solusinya logis. D. Mencari solusi alternatif. Dan E. Membaca ulang pertanyaan dan bertanya-tanya apakah pertanyaan itu benar-benar telah dijawab. Sedangkan menurut Krulik dan Rudnick, Carson, 2007/21-22, ada 5 langkah yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah, yaitu 1. Membaca, reading. Kegiatan yang dilakukan peserta didik pada tahap ini adalah menuliskan kata kunci, menanyakan kepada peserta didik lain apa yang diminta oleh tugas, atau merumuskan kembali masalah dalam bahasa yang lebih mudah dipahami. 2. Jelajahi. Prosesnya melibatkan pola pencarian untuk menentukan konsep atau prinsip masalah. Pada fase ini peserta didik mengidentifikasi masalah yang diberikan dan mempresentasikan masalah tersebut dengan cara yang mudah dipahami. Pertanyaan yang digunakan pada fase ini adalah, masalah macam apa ini?
Tahap ini biasanya menggambar atau membuat tabel dilakukan. 3. Memilih suatu strategi. Choose a strategi. Tahap ini, peserta didik menarik kesimpulan atau membuat hipotesa tentang cara menyelesaikan masalah yang ditemui berdasarkan apa yang sudah diperoleh pada 2 tahap pertama. 4. Menyelesaikan masalah. Remedy the problem. Fase ini, semua keterampilan matematika, seperti menghitung digunakan untuk menemukan jawaban. 5. Meninjau kembali dan mendiskusikan. Assessment and extend. Pada tahap ini, peserta didik memeriksa kembali jawaban yang pernah mereka lakukan dan melihat variasi dalam solusi mereka. 2. Identifikasi masalah. Secara umum, data dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu